Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Saputra dengan NPM 23205020087 Rombel C. Oke, pada video kali ini saya akan membahas terkait PowerPoint tugas proses produksi, yaitu analisis proses produksi knalpot mobil. Tujuannya dibuat PowerPoint ini yaitu agar pembaca mengetahui fungsi, komponen maupun bahan yang digunakan pada knalpot mobil. Yang pertama yaitu knalpot mobil. Knalpot mobil merupakan ekosistem yang terdiri dari beberapa bagian yang dirancang agar proses pembuangan pembakaran bisa lebih lancar dan minim polusi. Fungsi ekosistem ini untuk membuang gas hasil pembakaran yang ada dalam silinder mesin. Selain itu, ekosistem ini juga berfungsi dapat menjaga performa mesin dan bisa mengurangi kandungan racun yang terdapat dari gas buang. 2. Material yang digunakan. Knalpot mobil menggunakan material yang biasanya tahan akan korosi, seperti stainless steel. Kelebihan material ini adalah tahan karat, tahan panas, ringan, dan tidak mudah berubah bentuk. Sering digunakan pada knalpot aftermarket karena memberikan tampilan yang lebih menarik dan kinerja yang lebih baik. Stainless steel tipe, sedangkan tipe 409 lebih ekonomis. Baja biasa atau mild steel memiliki keuntungan lebih murah dibanding stainless steel, tetapi mudah berkarat, terutama jika sering terpapar air dan suhu ekstrim. Aluminium steel memiliki ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan baja biasa, namun tidak sebaik stainless steel yang harganya terjangkau dibanding stainless steel. Komponen pada knalpot mobil yaitu 1. Exhaust manifold. Exhaust manifold adalah komponen awal yang mengumpulkan gas buang dari setiap silinder mesin. Manifold ini mengarahkan gas buang ke saluran pembuangan berikutnya. Material yang digunakan biasanya baja tahan karat atau besi tuang karena harus menahan suhu tinggi dan tekanan gas. 2. Exhaust pipe. Exhaust pipe berfungsi sebagai saluran penghubung yang membawa gas buang dari exhaust manifold ke komponen lainnya, seperti catalytic converter, resonator, atau muffler. Pipa ini didesain meminimalkan hambatan aliran gas dan mengurangi tekanan balik pada mesin. 3. Catalytic converter. Catalytic converter adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah gas buang beracun seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen oksida menjadi gas yang lebih baik aman bagi lingkungan, seperti karbon dioksida dan nitrogen. Komponen ini menggunakan substrat keramik dan logam mulia sebagai katalis. 4. Resonator. Resonator adalah komponen yang dirancang untuk meredam suara mesin. Dengan menggunakan resep resonansi, resonator mampu mengurangi frekuensi suara tertentu, menghasilkan suara yang lebih halus dan tidak bising. 5. Muffler. Muffler atau peredam suara berfungsi untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh aliran gas buang. Muffler menggunakan ruang internal dan partisi untuk menyerap dan meredam gelombang suara sebelum gas keluar dari sistem. 6. Tailpipe. Tailpipe adalah ujung dari sistem knalpot tempat gas buang dikeluarkan ke udara luar. Selain fungsional, tailpipe juga memiliki elemen estetika karena biasanya terlihat di bagian belakang kendaraan. Material ini seperti stainless steel atau krom sering digunakan untuk meningkatkan daya tahan dan penampilan. Selanjutnya yaitu proses produksi. 1. Exhaust manifold. Proses pembuatan exhaust manifold dimulai dengan perancangan menggunakan perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD, di mana desain ini mempertimbangkan ukuran mesin, jumlah silinder, dan konfigurasi ruang mesin. Simulasi dilakukan untuk menganalisis aliran gas buang, suhu, dan tekanan guna mengoptimalkan kinerja. Material yang dipilih biasanya stainless steel tipe 304 atau 409 karena tahan terhadap suhu tinggi dan korosi. Exhaust manifold umumnya diproduksi melalui pengecoran pasir atau logam cair. Setelah proses pengecoran, bagian-bagian manifold dipotong dan dilas sesuai desain. Pengelasan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari retakan dan distorsi. Proses akhir mencakup pembersihan, pelapisan dengan cat tahan panas atau krom, dan inspeksi kualitas sebelum manifold siap untuk didistribusikan. 2. Exhaust pipe. Proses produksi exhaust pipe
Dimulai dengan perancangan untuk menentukan dimensi, ketebalan, dan bentuk pipa yang optimal. Memperhatikan efisiensi aliran gas buang. Material seperti stainless steel, baja biasa, dan alumni steel dipotong menggunakan mesin cutter laser atau mesin cutting laser, plasma, atau water jet. Lembaran material yang telah dipotong kemudian dibentuk menjadi pipa dengan mesin bending. Setelah itu, bagian pipa dilas untuk menyatukan sambungan. Beberapa jenis pipa, seperti resonator, melalui proses perforasi untuk membuat lubang-lubang kecil membantu meredam suara. Setelah itu, permukaan pipa dibersihkan, dilapisi bahan anti karat, dan seringkali dipoles untuk keperluan estetika pada produk aftermarket. Proses berakhir dengan pengemasan untuk pengiriman ke konsumen atau distributor. 3. Catalytic converter. Pembuatan catalytic converter melibatkan proses perancangan substrat keramik berbentuk sarang lebah untuk memberikan luas permukaan yang besar bagi logam katalis. Substrat ini dilapisi dengan logam mulia seperti platinum, palladium, atau rhodium. Melalui metode pencelupan dan pengeringan, casing catalytic converter dibuat dari lembaran stainless steel yang dipotong dan dibentuk menjadi silinder atau kotak sesuai desain. Kemudian dilas untuk memastikan kekuatan struktur. Substrat keramik yang telah dilapisi logam mulia dimasukkan ke dalam casing dan seluruh bagian ditutup rapat untuk mencegah kebocoran gas. Produk akhir diuji untuk memastikan tidak ada kebocoran dan kinerjanya optimal dalam mereduksi emisi gas buang. Setelah proses selesai yaitu finishing dan pengemasan, catalytic converter siap didistribusikan ke market. 4. Resonator. Proses pembuatan resonator melibatkan perancangan desain yang mempertimbangkan panjang, diameter, dan pola lubang untuk meredam frekuensi suara tertentu. Material seperti stainless steel atau aluminium steel dipotong menggunakan mesin cutting, kemudian dibentuk menjadi struktur silinder atau kotak menggunakan mesin bending. Bagian dalam resonator seringkali memiliki perforasi dan sekat untuk memecah gelombang suara. Selain itu, bahan peredam seperti wall mineral atau fiberglass dimasukkan untuk meningkatkan efisiensi peredam suara. Semua sambungan dilas dengan presisi tinggi untuk mencegah kebocoran. Proses akhir mencakup pembersihan, pelapisan bahan anti karat, dan polishing untuk meningkatkan daya tahan dan tampilan. Resonator yang telah selesai diproduksi kemudian dikemas dan didistribusikan. 5. Muffler. Pembuatan muffler dibuat dengan desain yang melibatkan perhitungan teknis untuk menentukan ukuran, jumlah ruang internal, dan pola perforasi guna meredam suara secara efektif. Material seperti stainless steel atau aluminium steel dipotong menjadi lembaran-lembaran sesuai desain. Kemudian dibentuk menjadi struktur silinder atau kotak menggunakan mesin bending. Bagian dalam muffler seringkali dibuat berlubang untuk memecah gelombang suara. Seluruh sambungan dilas dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada kebocoran. Setelah proses pengelasan, permukaan muffler dibersihkan dan dilapisi dengan cat tahan panas atau bahan anti karat. Muffler custom seringkali dipoles untuk memberikan tampilan yang lebih mengkilap. Produk akhir diuji untuk memastikan kinerja optimal dan kemudian dikemas untuk didistribusikan. 6. Tail pipe. Proses pembuatan tail pipe dimulai dengan perancangan bentuk dan dimensi yang diinginkan, mulai dari desain sederhana hingga yang lebih kompleks dengan lengkungan dan ujung unik. Material seperti stainless steel atau chrome dipilih karena tahan panas dan tahan korosi. Material dipotong menjadi lembaran sesuai desain, kemudian dibentuk menjadi silinder atau bentuk lainnya menggunakan mesin bending. Sambungan dan ujung tail pipe dilas untuk memastikan kekuatan dan ketahanan terhadap kebocoran. Permukaan tail pipe kemudian dibersihkan, dipoles, dan seringkali dilapisi dengan krom bahan atau krom bahan anti karat untuk meningkatkan estetika dan daya tahan. Tail pipe yang telah selesai diproduksi dikemas dengan aman untuk pengiriman ke bengkel atau konsumen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Knalpot mobil merupakan sistem pembuangan gas yang memiliki peran penting tidak hanya dalam membuang sisa pembakaran mesin, tetapi juga dalam meningkatkan efisiensi mesin, mengurangi emisi gas beracun, dan mengurangi polusi udara. Setiap komponen knalpot seperti exhaust manifold, exhaust pipe, catalytic converter, resonator, muffler, dan tail pipe dirancang dengan fungsi spesifik untuk mendukung kinerja kendaraan secara keseluruhan. Pemilihan material yang tepat menjadi salah satu faktor kunci dalam proses produksi knalpot. Material seperti stainless steel sering digunakan karena sifatnya yang tahan panas, tahan korosi, dan ringan. Selain itu, proses produksi tiap komponen melibatkan tahapan teknis yang kompleks, mulai dari perancangan desain menggunakan perangkat lunak seperti CAD, pemotongan material dengan teknologi canggih, pembentukan, hingga finishing untuk meningkatkan daya tahan dan estetika. Secara keseluruhan, knalpot tidak hanya berfungsi sebagai saluran pembuangan,
tapi juga memainkan peran penting dalam menjaga performa kendaraan, kenyamanan berkendara, dan kelestarian lingkungan. Dengan memahami sistem knalpot dan proses produksinya, dapat dihasilkan produksi berkualitas tinggi yang mendukung efisiensi mesin sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian pembahasan PowerPoint analisis proses produksi pada knalpot mobil. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.